Suasana BIMTEK penjama makanan aktivitas SPPG dokumentasi pemasakan dan penyaluran MPG ini diikuti sebanyak 5.000 relawan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kegiatan ini juga dilaksanakan serentak di berbagai kabupaten di Jawa Timur seperti Sumeneb, Tulungagung, Bojonegoro, dan Madiun. Program MBG yang menyentuh hingga 90 juta penerima manfaat sejak diluncurkan. Namun di lapangan masih dijumpai beberapa kasus penyajian makanan yang tidak layak. Tujuannya adalah agar para penjamah makan itu boleh dikatakan mereka profesional, ya. Yang pertama ditekankan bagaimana pengetahuan, yang kedua keterampilannya, dan yang ketiga etikanya, aturan-aturan masuk SPPG misalkan ya harus pakai hairnet, menggunakan masker, dan itu bukan keterpaksaan karena mereka memahami, ya. Jadi itulah untuk mencegah ya terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah kegiatan ini yang dilaksanakan karena apabila para penjamah makanan tidak dibekali dengan pengetahuan, sangat mungkin terjadi kesalahan. Misalkan contoh penggunaan pisau yang sudah digunakan untuk potong daging, untuk potong ikan, digunakan juga untuk potong sayuran, buah-buahan. Nah, di sini hal-hal tersebut ditekankan, ya. Kenapa harus berbeda? Kenapa daging ayam itu pengolahannya demikian, apabila lebih tentu nanti akan bakteri atau kualitasnya menurun. BIMTEK ini digelar menjadi penting agar tidak ada kesalahan seperti penggunaan alat masak yang tidak tepat. Contohnya memakai pisau yang sama untuk daging dan sayur. Hingga kini terdapat 1.745 unit SPPG dengan lebih dari 65.000 relawan penjamah makanan yang mendapatkan upah minimal Rp100.000 per hari. BGN menargetkan pengembangan hingga 30.000 unit SPPG secara nasional. Di Surabaya, SPPG Rukut menyediakan 3.500 porsi MBG per hari untuk siswa TK, SD, SMP, dan SMA. Biaya bahan makanan dipasang Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar. Prosesnya kami berjalan sangat lancar ya. Emang awal kita adaptasi ya untuk karyawan. Kendalanya sih sejauh ini nggak ada kendala-kendala yang berarti karena kita juga kerjasama dengan catering, jadi untuk operasional sudah berjalan lancar. Ada berapa catering yang bekerjasama dengan SPPG? Kan SPPG Mitra itu kebanyakan bekerja sama dengan catering, salah satunya juga di Rukut. Rukut bekerja sama dengan salah satu catering, jadi udah ada basic catering untuk mengelolanya, jadi lebih mudah. Untuk penentuan menu dan belanjanya serta kualitas alat makan ini? Kalau penentuan menu kami yang membuat ahli gizi. Jadi setiap SPPG ada ahli gizi dari Kalimantan. Menu kami buat ahli gizi, disetujui oleh SPPG. Nanti pembelanjaan bahan kami juga memesan sendiri. SPPG Rungkut juga bekerja sama dengan unit catering dan ahli gizi dalam menentukan menu harian. Setiap menu dipantau langsung oleh tim SPPG setempat. Untuk memastikan standar tetap terjaga, BGN bersama kementerian terkait melakukan evaluasi harian secara berkala di lapangan. Penguatan standar higienitas diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat program MBG sekaligus meminimalisir risiko makanan yang tidak layak konsumsi. Dari Surabaya, Li Husnan melaporkan.